seseorang tuh menikah untuk apa aja ya, Dok? Biasanya memang belum terlalu tahu ya kalau belum menikah ya Dokter Alia, Betul. emosi terus mencari dukungan ya, cerita-cerita akhirnya malah jadi 85% itu pernah mengalami masalah seksual. Oh, Gitu tinggi tinggi sekali ya, Dok. banget. Menikah belum pernah sampai penetrasi. Pokoknya suami saya harus gini atau pokoknya istri saya harus begini. Nggak bisa kayak gitu ya kalau orang dalam perkawinan. Nggak boleh kaku. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, pada kesempatan kali ini saya Dr. Alia Hananti akan menjadi moderator dari sesi podcast RSCM kali ini. Jadi hari ini tema kita adalah kiat-kiat menjaga kebahagiaan perkawinan. Bersama saya sudah ada narasumber kami yang terpercaya dan tentu handal di bidangnya, yaitu Dr. Sylvia Detri Elvira, spesialis kedokteran jiwa, konsultan psikoterapi. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi mungkin izin saya perkenalkan sedikit, beliau adalah staf di Divisi Psikoterapi KSM Ilmu Kesehatan Jiwa RSCM dan juga sudah berkiprah lama di Divisi Psikoterapi PDS KJI. Jadi hari ini kita akan bahas tentang perkawinan ya, Dok. Oh, iya. Mungkin untuk introduksinya saya ingin bertanya dulu, Dok, perkawinan itu sebenarnya apa ya, Dok? Perkawinan itu adalah suatu lembaga yang dibangun dari biasanya dari rasa cinta, rasa percaya yang berlandaskan agama dan budaya untuk tujuan tertentu. Ya misalnya tentunya kebahagiaan dan kenyamanan ya antara dua orang laki-laki dan perempuan. Iya ya, Dok. Jadi orang biasanya menikah untuk mencapai kebahagiaan dan kenyamanan bersama ya, Dok, Iya. antara kedua belah pihak. Kalau dari pengalaman dokter, biasanya yang kita temui itu seseorang tuh menikah untuk apa aja ya, Dok? Kalau tradisional ya biasanya orang menikah itu karena keniscayaan ya. Jadi udah umur segini ya kamu harus nikah gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu dijodohkan, kalau zaman sekarang ya berpacaran lah ya, katakanlah berkenalan seperti itu. Biasanya kebanyakan kalau yang tradisional itu adalah untuk punya keturunan, untuk melanjutkan keturunan. Tetapi kalau yang sudah modern ya untuk supaya mendapatkan teman, pasangan atau tempat bertukar pikiran sampai kakek-kakek dan nenek-nenek bisa bersama gitu. Jadi kebahagiaannya untuk sampai lanjut usia rencananya sih pada umumnya begitu. Pada umumnya begitu ya, Dok. Iya. Jadi memang orang sekarang lebih banyak mencari pasangan hidup gitu ya, Dok, untuk Iya. menghabiskan hidup bersama mungkin ya, Dok. Baik, sebelum menikah kan kita juga udah sering mendengar ya, Dok, di masa sekarang banyak yang bilang harus persiapan dong gitu ya, Dok. Kira-kira, Dok, persiapannya apa aja ya, Dok, yang perlu kita lakukan sebelum menikah, Dok? Iya, sebetulnya ada yang namanya premarital counseling ya. Kalau di agama Katolik udah lama, di agama Islam sekarang juga ada. Saya rasa di agama-agama lain juga ada ya. Jadi di kantor urusan agama atau di gereja itu ada namanya persiapan perkawinan pramarital. Jadi diberi bekal-bekal bagaimana tugas menjadi istri, bagaimana tugas menjadi suami, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana membesarkan anak, seperti itu sih. Itu kalau yang resmi ya. Tetapi secara pribadi tentunya sebaiknya mengenal pasangannya secara menyeluruh, artinya baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.
kenapa ya harus banyak banget gitu ya? Iya ya dok. Kalau fisik artinya, tahulah bagaimana kira-kira ada nggak ya penyakit-penyakit, yang diturunkan pada Hmm, pasangannya, kan bisa ditanyakan. hmm. Atau bisa juga diperiksa ya, Diperiksakan ya heeh. dok. Mm-mm. Lalu secara mental mungkin bisa ditanya juga ya, di dalam keluarga ada penyakit apa, Hmm, penyakit yang diturunkan ya, heeh, iya dok. seperti itu atau sifat-sifat misalnya sifat-sifat, calon pasangannya itu kok ada yang nggak terlalu sreg gitu ya. Hmm, Biasanya memang belum terlalu tahu ya kalau belum menikah ya Dokter Alia betul ya. dokter. Karena Baru kan taunya ketemunya setelah menikah ya heeh, dok karena kan biasanya. iya, karena kan ketemunya sebentar-sebentar. Iya. Tapi kalau sesudah menikah baru deh ketahuan aslinya. Nah, itu makanya harus ditanya sifatnya Hmm, secara sosial biasanya kalau, orang kita ada suku-suku tertentu yang harus dengan suku tertentu. Heeh, ada iya yang ya harus dok. kalau dengan agama kan memang kalau di negara kita hanya bisa dengan agama yang sama, gitu. Kalau penghayatan spiritual tergantung ya, bisa nanti disesuaikan. Jadi, persiapan perkawinan itu tujuannya adalah supaya penyesuaiannya atau toleransi yang, dilakukan nanti karena perbedaan itu tidak terlalu sulit ya. Hmm, Karena kan kita biasanya pasangan berasal dari 2 keluarga yang berbeda ya, biarpun hmm. orang Jawa sama Jawa atau apalagi kalau berasal dari pulau yang berbeda, Iya dok. apalagi sama orang asing ya. Budayanya pasti berbeda banget ya dok. Nah, iya. Kadang-kadang saya mendapatkan pasien itu kebiasaan naruh sepatu yang, suaminya biasa naruhnya nggak harus teratur, istrinya harus teratur. Naruh Oh. anduk habis mandi, nah itu juga kebiasaan yang suka menjadi bahan pertengkaran. Makanya harus persiapan, mengetahui sifat, kebiasaan, latar belakang, supaya tidak kaget nanti ketika menikah. Hmm. Kira-kira seperti itu Dokter Alia? Iya ya dok, jadi sebenarnya banyak juga ya dok yang harus dipersiapkan sebelum Mhm. menikah gitu ya dok. Satu lagi Oh finansial, iya dok, tentu lupa. saja finansial ya dok, kita harus Iya, tahu ya dok. heeh, Baik, kalau saat tahun-tahun pertama nih dok, kan ada mhm. orang bilang 5 tahun pertama itu biasanya kita betul-betul masih butuh penyesuaian gitu ya dok. Kira-kira apakah ada tips ya dok supaya kita bisa melalui tahun-tahun pertama pernikahan dengan tetap harmonis, langgeng bersama pasangan kita Mmm, dok? iya pertanyaannya bagus sekali karena itu memang nggak mudah ya. Jadi, perkawinan itu sebetulnya layaknya seperti tanaman, seperti orang juga yang perlu apa ya, diberi kasih sayang, diberi pupuk, atau kalau tanaman kan disiramin ya. Artinya sama-sama, dipelihara oleh pasangan itu supaya tetap ikatannya kuat, tetap erat, sehingga dua-duanya sama-sama berkomitmen untuk tetap melanjutkan perkawinan tersebut, Hmm, gitu. Dan tahun-tahun pertama biasanya, kaget-kaget ada ya karena, iya ya. Kok bener-bener begini gitu ya dok? heeh, kaget-kaget kok begini karena bener-bener 24 jam bersama, apa adanya itu bener-bener baru terbuka ya. Ya tadi itu kebiasaan-kebiasaan yang, banyak yang ternyata tidak berkenan, "Kok gini sih, kok gini, ibu saya begini, kok kamu gitu?" Misalnya kayak Hmm. gitu ya. Jadi apa-apa yang kita kenali di awal kalau kita udah yakin betul ya dok, mantap betul, semoga bisa mengantarkan kita ke tahun-tahun pertama pernikahan pun lebih lancar gitu ya dok, lebih Betul. langgeng. Jadi lebih mengenal kelebihan dan kekurangan, pasangan, perbedaan-perbedaan nilai, perbedaan persepsi ya, Hmm. persepsi tentang makna perkawinan itu, tujuan perkawinan kadang-kadang, berbeda ya. Hmm. Lalu tentang seks juga, Hmm. seringkali ada masalah karena Hmm. perbedaan persepsi dan latar belakang budaya dan Hmm. agama yang seperti itu. Iya dok.
perbedaan persepsi ini kan seringkali bikin konflik ya dok antara suami dan istri, bahkan sampai Betul. berselingkuh gitu ya dok. Oh iya iya betul betul. Nah, Heeh. sekarang kan lagi ramai topik tentang perselingkuhan ya dok yang mulai mengemuka di media sosial. Kok Iya. kayaknya sekarang banyak banget orang berselingkuh gitu ya dok. Padahal sebetulnya udah lama ada ya dari Iya, zaman dulu ya. Cuman karena belum ada sosmed, belum ada media betul. sosial, Jadi tidak sekarang mengemuka. tidak mengemuka. Iya dok. Jadi kira-kira dok ketika pernikahan sedang dilanda prahara ya dok, yaitu perselingkuhan, apa yang mungkin kira-kira bisa dilakukan oleh kedua pasangan gitu dok saat menghadapi hal itu? Iya. Nomor satu, ketika ketahuan ya, biasanya zaman sekarang paling banyak dari HP ya. Iya dok, dari Heeh. media sosial Dari ya dok, media sosial kebanyakan, chatting-chatting, heeh. iya. Dari chatting-chatting-nya, kadang-kadang dari videonya. Nah, nomor satu, harus menahan diri untuk meluapkan emosi. Walaupun tidak mudah ya, pasti kan marah ya. Marah, "Kenapa kok sampai saya dikhianati?" Nomor satu itu kan, heeh. Walaupun bisa juga sebelum marah denial dulu, "Ah, masa sih Hmm, pasangan saya tega?" Gitu ya. iya dok. Ketika melihat, apa namanya, bukti-bukti misalnya lihat dari, tagihan, ada juga yang Hmm, seperti itu ya. iya dok. Denial dulu, "Ah, nggak mungkin pasangan saya." Tapi ketika makin jelas bukti-bukti terkumpul, mulai marah ya. Hmm, Ketika marah, baru deh kemudian, ingin mengkonfrontasi pasangan. Nah, ketika melakukan konfrontasi itu, memang tidak mudah. Nomor satu harus menerima bahwa ini benar ada dan ngomongnya mesti dengan kepala dingin teorinya ya, walaupun tidak hmm, mudah. Ya jadi, menerima dulu, kemudian melakukan introspeksi ya, kenapa ya pasangan saya sampai berselingkuh? Apakah memang dia yang tidak komit terhadap perkawinan ini hmm, atau diri saya ada kekurangan apa nih? hmm, Apakah di dalam sikap atau kebiasaan yang tidak dia sukai atau hmm. harapan-harapan tertentu misalnya pengennya punya istri yang masakannya enak, Oh punya istri iya. yang, pinter, ternyata kok Hmm, nggak terlalu gitu ya, sehingga dia mendapatkan dari, orang lain, seperti hmm. itu. Jadi memang tidak mudah, seperti itu. Jadi kalau, sampai ketahuan, kalau tidak bisa diselesaikan, berdua saja, berarti harus mencari pihak yang netral, seperti itu. Hmm, iya Mmm. ya dok. Mungkin tujuannya juga supaya konfliknya nggak berlanjut tanpa tambah hebat gitu ya dok, sampai meluas dampaknya kemana-mana gitu ya dok. Betul, heeh, sebetulnya kalau ya cuman berdua aja atau mencari pertolongan profesional ya, kalau sampai nggak bisa diselesaikan mungkin nggak sampai meluas. Tapi kebanyakan sih karena emosi terus, mencari dukungan ya, cerita-cerita Hmm, akhirnya malah jadi meluas. Nah itu yang nggak hmm, sehat dan kasihan kalau misalnya sudah ada anak gitu ya, hmm, anaknya kan sedih, bingung, harus berpihak hmm. kemana karena sayang ke bapak dan sayang ke ibu ya kalau Iya anak, dok. heeh. Iya, kayaknya itu juga yang banyak jadi pertanyaan orang-orang gitu ya dok. Mhm. Sebenarnya ini nanti anaknya akan jadi seperti apa kalau orang tuanya ada yang berselingkuh gitu ya dok? Apa dampaknya terhadap anak di jangka panjangnya gitu dok? Nah itu ya yang harus diingat juga ini kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang lupa ya barangkali, tertarik oleh Khilaf orang mungkin. lain, khilaf ya. Heeh, mesti memikirkan ketika akan melakukan itu mesti terbayang wajah anaknya mungkin ya. Hmm. Nah, anak itu walaupun tergantung usianya ya, kalau dia balita mungkin belum terlalu mengerti. Kadang-kadang ada yang diajak anaknya, Oh iya, diajak heeh. ketemu selingkuhannya Iya, ya dok. kan belum ngerti. Tapi kalau yang udah SD atau remaja itu marah sekali karena, kalau ibu berselingkuh dia akan membela ayahnya, kalau bapak berselingkuh dia akan membela ibunya dan rasa marah itu membuat dia menjadi bingung. Kan orang tua itu panutan ya. Betul dok. Ketika salah satu ibu atau ayah itu berselingkuh, berarti anak itu akan goyah dalam
pemahaman atau keyakinannya tentang kesucian atau sakralnya nilai perkawinan. Jadi takutnya dia juga akan menjadi tidak respect lagi kepada orang tua yang berselingkuh, dan itu bisa menjadi kemarahan dan bisa dipendam di alam bawah sadar sampai dia besar seperti itu. Iya ya dok, jadi kalau kita lihat ada dampak yang mungkin disadari saat itu juga gitu ya dok, kelihatan anaknya marah, tapi bisa juga anaknya memendam rasa marah sampai dewasanya, saking terkuburnya gitu ya dok di Iya. alam bawah sadar. Iya ya dok. Tadi kita bicara tentang apa yang bisa dilakukan, banyak juga pertanyaan nih dok, sebenarnya apakah selingkuh itu bisa dicegah gitu ya dok, dan bagaimana mencegahnya, apa yang bisa orang itu lakukan untuk mencegah dirinya berselingkuh atau mencegah pasangannya berselingkuh dok? Oke. Mungkin gini, musti diingat juga kalau suami dan istri itu adalah spouse atau pasangan atau lovers ya, sebetulnya menikah karena cinta. Nah, kalau udah punya anak, biasanya kadang-kadang nih lupa bahwa peran sebagai kekasih itu hilang. Apalagi kalau panggilannya udah manggilnya bapak, ibu, mama, papa ya. Iya Jadi dok. ingatnya itu adalah orang tua. Sehingga mereka berdua tidak punya namanya our time ya. Jadi sebenarnya harus ada diadakan juga nih sesekali, mengingat pergi ke tempat-tempat yang mereka dulu Pacaran lagi gitu ya dok ya. gitu. Itu harus dipelihara, dipupuk kan tadi ya kita sudah diskusi, dipupuk. Dan yang penting juga komunikasi. Seringkali yang tidak berjalan itu komunikasi, sehingga mulai timbul curiga ya. Memang kalau kebiasaan berubah pasti kan bertanya-tanya ya. Biasanya suami saya sampai kantor ngasih kabar. Nah, ini kok udah beberapa lama kok enggak gitu. Nah, ada apa nih? Nah, jadi nomor 1 komunikasi. Yang nomor 2 mengadakan waktu untuk ada our time-nya berdua tadi. Terus kalau yang ketiga, kalau ada masalah dibicarakan. Jadi bukan didiamkan, diambangkan terus sampai akhirnya hilang. Gitu. Istilahnya silent treatment dok. Silent treatment. Didiemin aja gitu ya dok. Betul. Terus kalau misalnya tidak ada kesesuaian pendapat, misalnya marah, nggak apa-apa kan, marah tetapi dicari jalan keluar diskusi nih. Kira-kira enaknya gimana nih? Kalau menurut saya gini, menurut kamu gimana? Ada alternatif A, alternatif B, alternatif C. Nanti kesepakatannya gimana? Gitu sih, insya Allah. Insya Allah ya dok. Jadi saat komunikasi tuh nggak cuman maunya saya, maunya kamu gitu ya dok. Tapi kita juga cari alternatif yang bertemu di titik tengah gitu mungkin ya dok. Iya dok. Mengenai komunikasi nih dok. Kadang-kadang kan komunikasi di pernikahan itu jadinya terbatas banget. Mengkotak-kotakan banget gitu ya dok, kayak kan saya suaminya gitu, kan kamu istrinya, jadi kamu harus nurut sama saya gitu dok. Atau bahkan mungkin di budaya yang lain yang lebih matrilineal jadinya malah istrinya gitu ya dok yang dominan gitu dok. Nah, kira-kira gimana ya dok tipsnya membahas kesesuaian peran masing-masing, peran suami dan peran istri di pernikahan supaya komunikasinya tetap lancar gitu dok. Iya. Itu sih kembali ke sejak awal, komitmen sejak awal ya. Kalau misalnya istri atau suami punya keyakinan tertentu ya, misalnya yang matrilineal harus perempuan yang dominan. Kalau sama sukunya, kalau sukunya berbeda kan nggak bisa paham ya, suaminya nggak mau dong gitu ya. Nah, lagi-lagi juga ditambah kesetaraan gender nih, sekarang banyak banyak istri-istri yang saya udah melakukan ini, saya udah masak, saya udah bersih-bersih, sudah melakukan semua pekerjaan rumah tangga, tapi saya kerja juga. Berarti suamiku juga harus dong melakukan hal yang sama, bantuin dong bersihin rumah, bantuin dong kerjaan rumah tangga. Nah, biasanya kalau pasangan yang modern sih suami-suami juga mau membantu ya, ngurus anak. Kalau anaknya bangun malam dia juga mau ganti popok misalnya. Jadi itu memang kesepakatan sih. Kalau dari awal itu sudah disepakati, nanti enak jalannya gitu ya. Juga tentang finansial dan seks.
Hmm, Mhm. iya Dok. Jadi kalau dari awal sudah sama-sama sepakat dan nyaman dengan itu, menjalani ke depannya juga nyaman gitu ya Dok. Iya, insya Allah ya. Insya Allah ya Dok. Tadi juga komunikasi tentang finansial tuh juga penting gitu ya Dok. Betul, heeh. Kalau zaman dulu kan ada tuh istri, uang Uang suami. istri. Oh, uang istri. Iya. Uang suami, uang istri juga. Iya Nah, Dok. heeh, kemarin saya ketemu pasien, nggak begitu Dok, kalau saya, ya nggak semuanya saya kasih istri. Nah, itu kan juga tergantung kesepakatan ya, Hmm, heeh, tapi memang harus terbuka, komunikasinya harus semuanya dikasih tahu, "Saya tuh pengennya gini, kamu setuju nggak seperti ini?" Gitu. hmm. Iya Dok, supaya dari awal tuh sama-sama nyaman gitu ya Dok dengan posisinya masing-masing. Jadi nggak ada yang merasa kok uangku nggak dikasih-kasih sama kamu gitu. Padahal Mhm. balikin lagi aja ya Dok, kan Mhm, kita kesepakatannya begini. betul. Iya Dok. Tadi juga yang menarik kita belum bahas tentang seks ya Dok. Oh iya, Iya, karena seks ini kan juga ada hubungannya dengan stres, dengan konflik dalam pernikahan gitu ya Dok. betul. Kalau misalnya suami istrinya nggak akur, tentu kan kepuasan seksnya akan berkurang gitu ya Dok. Betul. Iya, jadi rasanya ini sesuatu yang nggak banyak dibicarain orang karena orang masih malu gitu ya Dok. Iya, budaya kita itu memang masih belum menganggap itu sebagai sesuatu yang perlu dibicarakan ya. Hmm, Jadi pernah Departemen Psikiatri bekerja sama dengan urologi dan Obsgyn tahun 2 kali kami penelitian 2002 dan 2018 tentang kesehatan seksual perempuan nih. Jadi hmm, waktu itu sampelnya adalah ibu-ibu yang penunggu pasien, hmm, kemudian PPDS yang udah menikah dan juga pegawai. hmm. Nah, dari instrumen yang self rating ya, jadi mereka mengisi sendiri didapatkan bahwa sebetulnya 85% itu pernah mengalami masalah seksual, Oh, gitu. tinggi Tinggi sekali ya Dok. banget, nah. Jadi kan masalah seksual apa aja Iya. boleh, namun yang merasa penting dan harus pergi mencari pertolongan hanya 6% loh, heeh. Hmm. Jadi karena memang kesehatan seks perempuan itu, seringkali, dianggap sebagai sesuatu yang biasa, gitu. Hmm, Mhm. masalah seks dalam perempuan kalau dari penelitian itu apa ya Dok yang banyak didapatkan Dok? Kalau dari sampel di RSCM sih pain ya, masalah Oh iya nyeri Dok. yang paling banyak, heeh. Setelah itu baru masalah, gairah dan hasrat. Jadi kalau perempuan kan beda banget ya, Hmm, timbulnya hasrat dan gairah itu sangat tergantung dari suasana, kemudian dari hati dan bagaimana dia lagi jengkel apa enggak sama suaminya. Sementara kalau betul. suami kan enggak ya, Iya dong. karena hormon seksnya tinggi jadi gampang aja dia untuk terangsang, sementara Mm, perempuan tidak mudah dan itu yang seringkali menjadi masalah, di dalam, seksualitas suami dan istri yang hmm, datang-datang berobat itu. iya ya Dok. Mhm. Kita juga sering menemukan gitu ya Dok, bahkan Mhm, beberapa yang konsultasi ke kita kayak mhm. nyeri, rendahnya hasrat ini bahkan awalnya dianggap normal gitu ya Dok oleh para Iya, perempuan gitu Dok. iya. Itu Iya Dok. pasien misalnya vaginismus ya, tidak Hmm, ada orang udah datang ke Kencana itu, ada yang saya pernah temukan sampai 10 tahun menikah belum pernah sampai penetrasi ya. Jadi, hmm. dan profesinya sangat beraneka ragam ya, Oh heeh. iya ya Dok. Usianya juga bervariasi dari yang baru berapa bulan menikah, baru 5 tahun pertama, atau sampai yang tadi tuh 10 tahun, Lama seperti juga itu. ya Dok. Iya Mhm, Dok. Jadi kalau saya bayangkan gitu ya Dok, misalnya dalam melakukan hubungan seks mhm, perempuannya juga tidak menikmati, mhm. mungkin kan akan sangat mempengaruhi keharmonisan gitu ya Dok. Iya, iya, kan sebetulnya kan harusnya equal ya, sama-sama, mendapatkan kepuasan. Kalau, perempuan yang, aware terhadap kesetaraan gender, mereka, pokoknya aku juga harus sama dong, harus senang menikah. Tapi banyak perempuan Indonesia ya, yang, "Ya udahlah tugas saya hanya melayani, pokoknya suami saya puas." Hmm, Seperti itu sih, masih banyak juga, karena menganggap seks itu tabu. hmm. Mhm.
Sedangkan sebenarnya ketika perempuan ingin mendapatkan kepuasan yang sama, itu juga hal yang normal gitu ya, Dok? Iya, kalau Iya. suami yang modern juga dia akan, berusaha, membuat istrinya juga mengalami kepuasan gitu. Dan ini sebenarnya bisa jadi cikal bakal konflik juga ya, Dok? Bisa jadi cikal bakal konflik, bahkan, sikap dari istri yang terlalu dominan, yang merasa, dia juga punya hak, yang gampang marah, itu juga membuat, laki-laki itu harga dirinya jadi turun ya. Jadi keperkasaannya pun juga terpengaruh loh. Secara biologis juga ada dampaknya gitu ya, Iya, Dok? secara fisiologis terpengaruh. Iya ya, Dok. Jadi memang kalau kita punya kebutuhan seksual, baiknya itu diselesaikan juga gitu ya, Dok, dikomunikasikan juga dengan Betul, pasangan. Iya. Nah, ini juga kan banyak ya, Dok, dugaan orang-orang bahwa perselingkuhan itu awal mulanya paling besar disebabkan karena ketidakpuasan seks gitu ya, Dok, baik pada perempuan atau sama laki-lakinya. Apakah benar, Dok, cuman ketidakpuasan seks yang memicu perselingkuhan atau sebenarnya ada faktor-faktor lain ya, Dok? Ada sih faktor-faktor lain, memang seks juga mempengaruhi, tetapi kalau dari data BPS ya, Biro Pusat Statistik, paling besar di Indonesia ini karena ekonomi, nomor satu Oh, karena finansial. karena finansial ya, Dok, justru ya, Kalau Dok? dari BPS ya, Biro Pusat Statistik, tapi kalau dari yang datang ke klinik sih ya itu seks, perbedaan latar belakang sifat, jadi sifat-sifat, kepribadian yang, ternyata loh kok setelah menikah berbeda gitu ya. Yang kemudian latar belakang budaya, dan penerimaan atau toleransi terhadap perbedaan itu. Jadi kalau orang itu atau salah seorang pasangan itu mengerti adanya perbedaan dan, "Oh ya udah deh seberapa jauh saya bisa nerima deh, emang dia orangnya seperti ini, ya suami atau istri saya ada kekurangannya, ada kelebihannya, ya just the way you are," gitu, Just the way you are. Iya ya, Dok. diterima ya insya Allah sih gitu. Insya Allah ya, Dok, selama kitanya bisa cukup fleksibel menata diri juga ya, Nah, Dok. itu fleksibilitas ya, tidak terlalu kaku. Pokoknya suami saya harus gini atau pokoknya istri saya harus begini. Nggak bisa kayak gitu ya kalau orang dalam perkawinan, nggak boleh kaku ya. Nggak boleh kaku ya, Dok. Kadang kita kan masih coba untuk mengatasi konflik dengan ngobrol berdua dulu gitu ya, Dok, sama pasangan. Kadang juga dibantu orang lain gitu, Dok. Kalau misalnya dengan dua cara itu mentok gitu, Dok, kira-kira ada nggak ya, Dok, bentuk terapi yang bisa didapatkan pasangan yang menikah gitu, Dok? Biasanya sih belum, ke terapi, biasanya ke orang-orang terdekat. Tetapi kalau bisa sih, kalau mau ke orang tua, justru ke mertua ya Oh, ceritanya, justru ke jangan ke orang mertua. tua. Kalau ke orang tua cenderung membela anaknya nanti. Iya ya, Dok. Iya, jadi biasanya kalau kalau halnya, memungkinkan dan dia cukup dekat mungkin dengan pihak, mertuanya justru. Tapi kalau itu pun sungkan, ya lebih baik ke profesional gitu. Jadi kalau bisa masih dini, masalahnya belum berat, kalau bisa, ke profesional. Di RSCM itu tersedia berbagai layanan yang bisa membantu baik sejak awal, baik dari segi fisik, mental, sosial maupun spiritual, termasuk seksualitasnya, ada kliniknya. Ada kliniknya ya, Dok. Mhm. Jadi udah paket lengkap gitu ya, Dok, yang bisa Iya. diatasi. Jadi nggak usah khawatir cuman yang dibahas cuma mentalnya aja nih gitu atau Iya. fisiknya aja, tapi semua bisa lengkap kita bantu ya, Dok, di Iya, sini. karena ada di Kencana yang namanya Men's Health and Couple Wellbeing. Jadi kenyamanan dan kesejahteraan pasangan yang diutamakan. Nah, itu yang melayani berbagai macam dokter spesialis. Jadi dari kebidanan, urologi, andrologi, psikiatri, sampai
bedah plastik juga kalau Hmm. diperlukan gitu, seperti itu. Supaya penanganannya itu maksimal gitu ya dok. Iya, heeh. Di Iya. klinik Madia juga bisa, atau di pelayanan reguler juga ada. Iya dok, jadi nggak perlu khawatir gitu ya, apapun masalahnya bisa dikonsultasikan dulu supaya dapat penanganan yang tepat gitu ya dok. Iya, insya Allah sih, seperti itu sih. Iya, jadi Sobat RSCM kalau ada masalah yang berkaitan sama keluarga, pasangan, dengan masalah apapun bisa dikonsultasikan dan dicarikan jalan keluar atau solusinya. Insya Allah bisa Insya dibantu. Allah ya dok. Iya. Kalau mungkin bagi yang penasaran gitu dok, pasangan yang punya masalah seperti apa ya dok yang bisa dibantu gitu dok dengan terapi pasangan di RSCM? Oh, mudah-mudahan sih pasangannya aware atau ngeh ya. Yang pertama kalau komunikasinya mulai nggak baik ya. Jadi mulai males ngomong, mulai curiga kalau kayaknya suami saya berubah atau istri saya berubah. Nah, ada masalah dalam komunikasi itu kayaknya mesti harus hati-hati. Yang kedua, ada perbedaan tetapi enggan untuk mengungkapkan ya, jadi cerita ke orang lain, yang nanti lama-lama kok lebih senang cerita ke orang lain daripada ke pasangannya, seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi yang rasanya komunikasinya udah nggak bagus, kemudian sulit juga untuk mencari jalan keluar sendiri mungkin ya dok. Jadi memang sudah perlu bantuan profesional gitu ya dok, iya. untuk menyelesaikan masalahnya. Baik dok. Mungkin itu akhir dari pembahasan kita hari ini ya dok. Jadi tadi kita udah banyak bahas ya dok tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu sebenarnya tujuannya supaya dua-duanya sama-sama bahagia ya dok. Iya. Mencapai kebahagiaan bersama gitu. Jangan sampai menikah tidak bahagia bersama ya dok. Iya dok. Kemudian juga kita juga tadi bahas tentang persiapan menikah ya dok. Ada di lembaga agama masing-masing, tapi juga kita sendiri sebagai pribadi perlu mengenal pasangan kita secara fisik, mental, sosial, dan juga spiritualnya. Iya. Kemudian juga supaya ini kita bisa melalui konflik-konflik yang kita hadapi di pernikahan, terutama mungkin di tahun-tahun pertama gitu ya dok. Betul, tahun pertama adalah krusial, saling berusaha mengenal lebih dalam ya. Iya dok, karena masih kaget-kaget ya dok lihat perbedaan-perbedaan itu. Kita juga tadi bahas tentang konflik-konflik apa aja yang bisa muncul, terutama yang lagi heboh sekarang banyak dibahas mengenai perselingkuhan gitu ya dok. Betul, ya perselingkuhan yang ya tentunya tidak diduga dan tidak diinginkan, tetapi bisa saja terjadi ya. Dampak perselingkuhan juga nggak cuma sama pasangan, sama anak juga bisa memendam amarah gitu ya dok. Dan sebenarnya apabila ada konflik, cara paling baik adalah mengkomunikasikannya secara lancar dan jelas. Betul, dikomunikasikan, kalau tidak ada jalan keluar, ya mau nggak mau pergi ke profesional. Baik dok, kita sudah sampai ke akhir acara kita hari ini. Mungkin dari dokter Sylvia ada kiat-kiat dulu dok, pesan-pesan terakhir untuk Sobat Sehat RSCM. Baik, untuk sobat-sobat Sobat Sehat RSCM, kalau dalam suatu pernikahan kita ada sesuatu yang berubah ya, ada sesuatu yang berubah dan rasanya ada kejanggalan atau ada perubahan dari pasangan, sebaiknya mulai waspada ya. Jadi dari tahun-tahun pertama perkawinan kita harus atau sebaiknya mengenal betul siapa pasangan kita, kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau ternyata ada perubahan, kita heran, kita merasa ada kejanggalan, segera dikomunikasikan. Misalnya, kamu kok kayaknya sekarang lain gitu ya. Dikomunikasikan. Kalau dikomunikasikan tidak berhasil, yang satu pasangannya tidak merasa, berarti komunikasi sudah mulai ada masalah, mulai diajak berunding ya pasangan. Tapi kalau pasangannya kemudian juga tidak kooperatif sehingga jalan keluar tidak bisa didapat, mau nggak mau pasangan sebaiknya mencari bantuan profesional. Baik, terima kasih Dokter Sylvia atas
masukan-masukannya yang sangat berharga ya. Semoga juga bisa menjadi kiat yang bermanfaat juga nih bagi kita semua Sobat Sehat RSCM. Insya Allah. Insya Allah ya dok, supaya kita semua bisa menjalani pernikahan yang harmonis dan langgeng sesuai tujuannya ya dok, mencapai kebahagiaan bersama tadi ya dok. Iya. Baik, iya untuk Sobat Sehat RSCM, sesuai dengan tema kita hari ini, jika rasanya ada masalah-masalah terkait dengan pasangan, untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, tidak ada salahnya, jangan malu, jangan sungkan untuk berkonsultasi ke Poli Jiwa. Poli Jiwa bisa ditemukan di Klaster Neuroscience RSCM Kencana, di Poli Madya, dan juga Poli Jiwa Dewasa untuk pasien yang menggunakan BPJS. Satu lagi ada yang namanya di Kencana layanan Oh, khusus yang di untuk Men's Health pasangan. itu ya dok? Men's Health and Couple Wellbeing itu khusus untuk pasangan. Segala macam masalah dari fisik, mental, sosial, spiritual bisa di situ dibantu. Jadi di situ bisa lebih lengkap lagi ya dok Betul, paketnya. semua dokter ada di situ. Baik, terima kasih Sobat Sehat RSCM, semoga sehat selalu.